warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi PGSD tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bertugas di SDT Al-Hikmah, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pengajaran di kelas 4 pada tema ke-1, subtema ke-1, pembelajaran ketiga. Terima kasih, inilah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Guru senang bertemu kembali dengan anak-anak kelas 4A. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran melalui virtual atau melalui Zoom meeting ya. Insya Allah kita akan belajar tematik. Tapi sebelumnya Bu Guru ingatkan dulu, apakah anak-anak sudah mengisi link absen? Sudah. Selanjutnya anak-anak, ini sekarang kita sedang dalam keadaan pandemi. Nah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ya, menjaga protokol kesehatannya ya. Dengan 5M. Nah, apa saja tahu tidak? Mencuci tangan. Terus pakai masker. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, semuanya cantik dan ganteng. Ya, sudah rapi dengan seragam yang dipakai. Oke, pada hari ini tidak ada yang sambil menulis. Semuanya perhatikan Bu Guru, Kalisa, Syakira, tidak penulis ya, perhatikan Bu Guru. Oke, ya. Selanjutnya Bu Guru minta kepada ketua kelas nih untuk memimpin doa. Yuk. Siap. Siap. Siap bagaimana duduknya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan memberi salam. Gila Pak, pimpin tepuk semangat. Yeay, lebih semangat lagi dan tumbuh jiwa nasionalisme ya, cinta pada tanah air. Maka Bu Guru akan ajak anak-anak bernyanyi, menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Sebentar, Bu Guru tampilkan dulu videonya. Sambil kita ikut menyanyi ya, Bang. Garuda Pancasila. Suaranya ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Oke, pada hari ini anak-anak ya, kita akan
belajar tematik. Oke. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah belajar tematik. Tema kita, tema ke-1, yaitu temanya apa namanya? Indahnya kebersamaan. Terus temanya Budaya bangsa. pembelajaran ketiga. Nah, tema kita pada hari ini adalah indahnya kebersamaan, ya, anak-anak. Nah, kenapa kebersamaan itu indah? Karena kita sebagai bangsa Indonesia sudah ditakdirkan memiliki banyak ragam budaya. Nah, jadi kita tentunya semakin banyak suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, perhatikan lagi. Nah, karena sebanyaknya suku bangsa Indonesia, makanya itu menjadi indah bagi kita. Nah, jadi akhirnya banyak keragaman budayanya, ya. Keragaman budayanya itu salah satunya apa saja yang kemarin kita bahas? Ada keragaman apa saja, anak-anak? Makanan, Ya, sudah kenal lagi. pakaian, Pakaian ada, lalu dan kata tradisional dan pakaian adat ya. Iya, itu namanya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sangat beragam anak-anak. Itu masih sekitar pakaian, ya, rumah adat. Nah, di Indonesia itu banyak sekali keragaman lain yang belum kita ketahui. Nah, insya Allah kita akan belajar ya selama di kelas 4 ini tentang keragaman budaya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak nanti melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Tujuan kedua diharapkan setelah melakukan percobaan, anak-anak mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi, ya, yang merambat dengan sistematis. Oke, ketiga diharapkan juga setelah membaca teks, anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di setiap paragraf. Oke, nah ini yang kita harus capai pada hari ini anak-anak. Maka dari itu harus fokus ya. Pernah tidak akan bermain? permainan batok kelapa, Pernah bermain? pernah Bu. Pernah main, tentunya pernah ya. Semua anak bermain. Oke. Nah, permainan apa yang pernah kalian lakukan? Lompat tali, Lompat tali. Yang lain? lompat meja, Taplak meja. Apalagi? batok kelapa Bu. Atau apa juga ada yang pernah main? Main apa lagi? Petak umpet, petak umpet. Petak umpet. Betul, suka juga ya. Nah, itu permainan. Nah, ternyata ya, permainan yang anak-anak sebut salah satunya itu termasuk permainan tradisional yang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak ibu guru kecil anak-anak ya. Nah, permainan itu disenangi oleh anak-anak baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Nah, itu termasuk keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya permainan. Anak-anak pernah bermain tradisional tidak? Pernah Bu. Ya, silakan Mineta, permainan apa yang pernah dimainkan? Lompat tali dan petak umpet Bu. Lompat tali, petak umpet. Ada lagi yang pernah bermain tidak? Selain Engklek. Mineta. Engklek. Bermain engklek. Iya. Ada lagi tidak yang lain? Bermain tradisional apa di rumahnya? Mentari tradisional tidak?
Nah, jangan-jangan anak-anak tidak tahu permainan tradisional di Indonesia apa saja. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ya, Bu Guru share lagi. Ibu, Iya, boleh. Gobak sodor juga, iya. Guru. Kita cari permainan. Nah, coba lihat nih. Permainan. Nah, ini dia nih. Coba amati ini permainan apa nih? Sodor. Sodor. Permainan apa ini? Permainan gobak sodor. Di sini ada nggak yang pernah bermain gobak sodor? Pernah sih Bu, tapi lama. Oh, begitu. Seru tidak permainannya? Seru ya. Nah, permainan gobak sodor nih, lihat. Ini permainannya sendiri apa bersama-sama? Bersama-sama. Sama, iya. Permainan gobak sodor ini bukan permainan individu, tapi permainan kelompok ya. Kelompok yang harus saling bekerja sama agar timnya memenangkan ya permainan ini. Nah, biar tahu apa itu gobak sodor, kita lihat nih apa tentang gobak sodor itu apa. Kita lihat. Oke, yuk. Yang baca silakan Davia. Contoh permainan tradisional. Masing-masing pemain dari tim jaga harus bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi mereka harus selalu menginjak garis tersebut. 2. Yang melalui garis gobak sodor. Garis sodor hanyalah penjaga garis melintang pertama yang juga sebagai sodor. 3. Masing-masing pemain tim serang dari pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Jika satu pemain saja bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang. 4. Bila pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga menang. Lalu tim jaga berganti menjadi tim serang, begitu seterusnya. 5. Jika satu petak terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti jadi tim jaga. Nah, itulah teknisnya cara bermain gobak sodor. Nah, gobak sodor sangat melatih ketangkasan dalam arti harus gesit ya anak-anak ya. Harus bisa lari cepat, harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Karena apa? Dengan kerja sama yang baik, tentunya timnya akan baik juga, akan menangkan ya. Di sini katanya di gobak sodor itu ya ada 2 tim di sini ya. Nah, yang boleh melalui garis sodor hanya penjaga garis melintang pertama yang juga sebagai sodor. Nah, sebagai pemain tim serang ya dari pangkalan harus bisa melewati garis melintang nih yang ada di sini nih. Nih, garis melintang nih ya. Nih, garis melintang ini anak-anak. Seperti itu kalau gobak sodor. Nah, gobak sodor salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia dan sekarang masih dimainkan ya. Bahkan anak-anak juga bisa memainkannya. Oke. Mentari perhatikan ke depan, tidak ada yang menulis. Nah, sekarang tahu tidak itu permainan apa anak-anak? Lihat. Ular. Naga. Pernah jadi permainan naga, ayo. Pernah Bu. Nah, di sini coba lihat. Selain keragaman permainan, coba ada keragaman apa lagi yang anak-anak lihat di gambar ini? Menyanyi sambil bernyanyi. Keragaman apa?
keragaman jenis kelamin ini ada macam-macam jenis kelamin di sini yang main laki-laki semua atau perempuan semua? Iya, campur ya satu. Nah, anak-anak lihat. Nah, mereka bermain dengan gembira. Nah, kalau permainan ular naga di sini bukan permainan tim ya, jadi tidak perlu saling bekerja sama. Nah, cukup bermain masing-masing saja. Permainan tradisional ular naga panjang sangat populer di kalangan anak-anak, baik dulu maupun sekarang. Biasanya mereka berkumpul di lapangan karena harus tempat yang luas ya. Permainan ini dimainkan lebih dari 7 orang loh, banyak sekali kan. Cara bermainnya juga mudah. Pertama harus tentuin 2 orang siapa yang menjadi penjaga. Nah, sisanya jalan deh melewati penjaga sambil bernyanyi-nyanyi ya. Ketika mainnya selesai, ditangkap nanti yang ada di bawah tangan penjaga ini ya. Nah, setelah penjaganya sudah ditentukan, maka seseorang harus berbaris dan menaruh tangan pundak temannya. Nggak boleh lepas ya, saat bermainnya harus pegangan pundak. Setelah penjaga sudah ditentukannya, setelah itu melingkar anak-anak melewati penjaga sambil nyanyi ular naga panjangnya. Nah, tahu nggak lagunya? Lagu ular naga? Masih ingat tidak? Masih ingat ya lagu ular naga ya. Nah, itulah keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah permainan tradisional ya. Keragaman budaya, permainan juga termasuk keragaman budaya loh anak-anak ya. Dan banyak bukan hanya ini saja yang ditampilkan guru. Yang disebutkan anak-anak tadi juga termasuk keragaman budaya. Oke, lihat lagi. Silakan. Selanjutnya, nah, karena Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik, maka banyak permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Nah, tadi main apa nih yang paling pinggir kiri ini? Lobak sodor. Yang ini? Umpet. Yang ketiga apa ini? Apak gunung. Anak-anak pernah memainkan ini semua? Pernah. Nah, Ata yang baik jangan mencoret-coret layar ya Ata. Maaf Ya, Bu kepencet. oke. Oh ya sudah. Ya, jangan coret ya. Baik, selanjutnya nih anak-anak. Kalau anak di Indonesia ada keragaman permainan, seperti yang kita kemarin bicarakan, belajar tematik, Indonesia juga punya keragaman lain. Nah, keragaman apa ini? Termasuknya? Gendang. Ya, gendang dan alat musiknya. Karan, gendang itu nama apa Karan? Apa? Gendang itu nama salah satu apa? Alat musik. Gendang itu termasuk salah satu alat musik. Dia alat musik tradisional atau alat musik modern anak-anak? Musik tradisional. Alat musik tradisional. Ya, jadi gendang ini disenangi oleh para pemain musik karena suaranya kencang ya. Nah, saat anak-anak memukul gendang ini, ada suaranya atau hanya tiupan atau tidak ada suaranya? Ada suaranya. Ada suaranya. Bu Guru tanya sama Kalisa, kalau supaya gendang ini bersuara harus diapakan dulu Kalisa biar bersuara? Dipukul. Dipukul, masa ditiup? Dipukul ya tentunya. Ya jawab, apalagi alat musik tradisionalnya? Angklung. Hebat yang jawab lagi. Alat musik tradisional sangat banyak anak-anak. Ada angklung, Ada Bu. ada suling, Rebana.
Tadi ada juga yang menyebut gitar. Gitar termasuk alat musik tradisional bukan? Tadi stonan. Oke. Nah, berarti alat musik kalau dipukul mengeluarkan suara tidak atau bunyi tidak? Bunyi. Nah, mengeluarkan bunyi. Kalau didiamkan saja mengeluarkan bunyi? Tidak. Tidak ya. Tidak, baik alat musik maupun yang lainnya. Kalau didiamkan saja tidak akan berbunyi, tapi harus dipukul, ditiup, atau digerakkan supaya menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda di sekitar anak-anak pun kalau digerakkan, baik dipukul, dipantulkan, atau di apapun, pasti akan mengeluarkan bunyi karena ada getaran, ya. Nah, perhatikan lagi share screen Bu Guru. Nah, lalu kita lihat di sini, anak-anak, selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga tentunya memiliki alat musik tradisional, ya, angklung, gendang, ya tadi, terus juga ada tifa, ada saluang, banyak sekali. Nah, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi, ya, bunyi yang berbeda-beda tentunya, ya, tergantung jenis alat musiknya. Oke, sekarang perhatikan video pembelajaran Bu Guru yang satunya ini. Ini akan ada percobaan. Nah, ini bunyi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini bersama Bu Imas, anak-anak akan belajar tentang materi perambatan bunyi. Tapi anak-anak tahu tidak apa itu bunyi? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi itu bisa merambat, bisa juga dipantulkan. Bunyi bisa merambat melalui 3 medium, yaitu zat padat, cair, dan gas atau udara. Tetapi bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara, anak-anak. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan medianya, media perambatan bunyi, ya. Nah, di sini kita akan membuat 3 alat percobaan dari 3 medium tadi, ya, dari benda padat, cair, dan gas. Nah, yang alat-alat yang diperlukan diantaranya nih, kita memanfaatkan barang bekas aja ya anak-anak ya. Salah satunya apa ini? Ini adalah botol air mineral. Nah, tapi anak-anak bisa juga ganti dengan gelas air mineral ya. Nah, kalau botol butuh 2 yang dipakai. Lalu kita juga butuh benang kasur. Kita juga butuh selang, ya, boleh selang yang seperti Bu Guru, boleh juga yang besar. Nah, tentunya kita juga jangan lupa kita butuh corong. Dan yang terakhir, sebentar ya, kita butuh media zat cair, yaitu tentunya air dan wadahnya, ya anak-anak. Nah, Guru simpan dulu ya di bawah. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat alat peraga perambatan bunyi melalui benda padat, yaitu kita butuh botol air mineral bekas, perambatan melalui benda padat. Nah, kita membutuhkan alat botol air mineral 2, ya. Jangan lupa juga kita tambahkan dengan tali kasur anak-anak, ya. Lalu langkahnya seperti biasa, kita potong, kita ambil bagian yang kita butuhkan, bagian bawahnya atau atasnya. Nanti jadinya seperti ini, lalu kita masukkan tali kasurnya ke dalam botol ini, sehingga jadilah seperti ini.
ya. Nah, ini melalui benda padat. Yang melalui udara kita butuh lagi yang namanya botol air mineral. Anak-anak boleh ambil bagian kepalanya atau bagian bawahnya. Dan yang kedua tentunya kita butuh selang ya untuk memasukkan udara. Nah, melalui selang ini ya. Nah, tapi tentunya untuk memotong segala macam kita membutuhkan yang namanya alat pemotong ya, bebas oleh anak-anak mau apapun. Nah, tentunya sekarang melalui media cat cair. Kita butuh air, wadahnya, dan corong. Serta alat pemukulnya boleh apa saja, batu boleh, atau benda yang keras lainnya. Nah, itu dia medianya anak-anak. Ditemani oleh Bu Dini. Kita akan mempraktekkan hasil pembuatan media tadi. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Nah, di sini sudah ada partner Bu Guru Bu Dini yang akan sama-sama mempraktekkan perambatan melalui benda padat ya. Nah, ini tentu alatnya. Langkahnya bisa kita jadikan sebagai alat komunikasi. Nah, seperti ini ya. Kali ini Dini akan bicara dengan Bu Guru. Halo Bu Mas. Halo Dini, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, anak-anak seperti itu, yang satu berbicara, yang satu mendengarkan ya. Selanjutnya, Bu Guru akan memperlihatkan perambatan bunyi melalui udara. Nah, tentunya yang satu berbicara di ujung selang, yang satunya mendengarkan. Nah, yuk, ini yang bicara. Assalamualaikum, Mas. Ini bilang, lalu dia waalaikumsalam. Seperti itu, jadi yang bicara itu di ujung selang sana. Yang ini untuk mendengarkan. Yang terakhir, Getar. Nah, seperti tadi yang Bu Guru katakan alat musik. Alat musik kalau didiamkan saja mengeluarkan bunyi tidak? Tidak. Tidak. Harus kita getarkan. Getarkannya dengan cara apa? Tentunya kalau gendang dipukul, kalau suling ditiup, kalau saluang digesek ya. Nah, banyak cara untuk menggetarkan benda ya. Kalau benda diam saja tidak akan berbunyi, tapi kalau bergetar dia akan menghasilkan bunyi. Nah, ternyata bunyi itu ada medianya agar bisa terdengar di telinga kita. Saksikan video Bu Guru lagi. Maksud Bu Guru, saksikan PPT PowerPoint Bu Guru ini yang selanjutnya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Anak-anak? Sudah terlihat? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik, nih perhatikan oleh anak-anak. Nah, tadi percobaan inilah yang dipraktekkan oleh Ibu Guru. Nah, ini adalah media-medianya. Ya baik, percobaan 1, 2, dan 3 ini melalui media yang berbeda. Tadi siapa yang ingat setelah menyaksikan percobaan ke-1? Nah, jawab ya. Ini merambat melalui media apa? Media angin, Bu. Melalui media perantara. Nah, seperti Bu Guru katakan tadi. Nah, bunyi tidak dapat merambat kalau tanpa media. Nggak ada benda padat, cair atau gas itu nggak akan bunyi anak-anak ya. Bunyi merambat melalui benda padat tadi ya. Yang benda padat dan benda cair tadi. Selanjutnya anak-anak. Bu Guru mau ada yang baca. Tasya, silakan baca sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, yaitu 1. Bunyi tentang macam-macam bunyi ya, perambatan bunyi. Menurut anak-anak nanti mudah tidak percobaan itu untuk dilakukan? Dicoba ya nanti ya. Mudah atau tidaknya nanti kita coba. Nah, sekarang perhatikan Bu Guru. Nah, sekarang anak-anak perambatan bunyi.
bagian alat indera apa yang bisa mendengar bunyi? Lalu apa? Menggunakan kaleng dan benang kasur. Sekarang, nah, selain melalui kaleng dan benang kasur, Kalista Adinda bisa melalui apa saja? Bunyi bisa membuat dengan zat padat itu. Silakan bacakan hari paragraf pertama ini. Mentari dengan suara guru. Anak-anak dengar suara guru. Dengar. Silakan Mentari, kalau dengar silakan bacakan. Paragraf pertama. Ya, Bu. Baca Mentari. Musim hujan hampir tiba, warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu Nah, itu paragraf pertama ya. Nah, selanjutnya paragraf kedua dibacakan oleh Nadifa. Paragraf kedua. Kita lihat nih kalimat pertama tuh. Cara melihat kalimat ada di titik. Patokannya itu ada di titik. Nah, yuk kita sama-sama diskusikan di sini. Paragraf pertama. Di kalimat pertama bunyinya musim hujan hampir tiba. Nah, kalimat keduanya warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiganya mereka berencana membersihkan selokan. Kalimat keempatnya mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran. Nah, kira-kira menurut anak-anak kalimat pertama ini gagasan pokoknya atau bukan ya? Pilih sama anak-anak, coba mana nih kalimat berapa yang termasuk gagasan pokoknya? Musim hujan hampir tiba. Ya. 3. Mereka bersama membersihkan selokan. Pilih satu ya gagasan pokoknya. Ayo. Jangan diem aja, yuk. Ayo, semangat. Yuk, berarti setelah kita simpulkan, berarti kalimat pertama itu termasuk gagasan pokok apa gagasan pendukung? Perhatikan oleh anak-anak di sini, anak-anak ada 4 tugas. Ya, mengerjakan LKPD. LKPD itu semacam LKS. Bisa diklik nanti linknya. Sudah Bu Guru share di grup. Terus ada mengerjakan evaluasi Google Form. Terus juga melakukan percobaan seperti yang Bu Guru lakukan dan membuat hasil percobaan itu. Bila tidak mengerti, saksikan video pembelajaran yang Bu Guru share di grup. Oke? Duduk sikap. Duduk sikat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa ingin mempraktekkan cara membuat ininya dengan gunting. Di situ kita